Shalom jemaat Tuhan GBT Kristus Pengasihi. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara kita Inspirasi hari ini. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kau berada membuka Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 6. Kebajikan, kemurahan, belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini bukanlah asing bagi kita. Seringkali kita dengar, seringkali kita nyanyikan. Tapi saya ingin mengupas ayat ini sebagai bentuk renungan kita dari sisi yang berbeda. Saya beri judul, Siapa Domba, Siapa Gembala? Pernahkah kita berpikir kenapa ya manusia kita ini diilustrasikan sebagai domba oleh Raja Daud, bukan binatang yang lain? Kalau kita lihat, binatang domba itu sebenarnya binatang yang lemah, sok tahu, sok hebat, bodoh, dungu, susah diatur. Sama seperti kita manusia. Kita merasa diri kita berada di puncak ketika segala sesuatu berjalan seperti yang kita harapkan, rancangkan, kita jadi sok tahu, susah diberitahu. Tapi ketika tantangan hidup semakin kuat menghancurkan kita, apa yang kita harapkan, pikirkan tak berbuah, kita menjadi lemah. Seringkali juga kita putus asa, hopeless, dan kita menghancurkan diri kita. Bukankah ini menunjukkan siapa kita sebenarnya? Bodoh, dungu. Walaupun begitu, tetap saja kita melakukan kesalahan yang sama karena kita sok tahu. Domba seringkali jatuh pada lubang yang sama, kotor, sehingga gembala harus menolong dia. Itulah kita. Tahu kalau kita itu salah. Itu kelemahan kita, kekurangan kita, tapi tetap saja kita tak tahu bagaimana keluar dari lubang itu. Susah, nggak berdaya, itulah kita sebagai domba. Namun pernahkah juga kita berpikir kenapa Tuhan posisikan dirinya sebagai gembala? Karena kita domba yang perlu dituntun. Karena kita bodoh, dungu, kita butuh penuntun hidup kita. Kalau tidak, hidup kita tambah hancur. Pertanyaannya, siapa yang mengembalakan hidup kita? Siapa yang menuntun hidup kita? Apakah gembala yang benar atau kita sendiri yang bebal? Yesus mengilustrasikan, memberikan dirinya, menunjukkan dirinya sebagai gembala yang agung dalam Yohanes 10. Ada 3 sifat gembala yang ditekankan pada Mazmur 23. Sifat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di padang Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia menyegarkan jiwaku. Artinya, sifat gembala yang pertama adalah Dia penyedia, provider. Aku tak akan kekurangan. Ayat ini jelas sekali menyatakan bahwa Ia menuntun ketujuan yang benar untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Ada sebuah kepastian bahwa Dia akan mensuplai apa yang kita butuhkan. Dia menjamin setiap domba-dombanya tidak mati, tidak kurang. Sama seperti kita sebagai domba, Tuhan berjanji
Dia akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Cukup, tak perlu berlebih, tapi cukup, engkau tidak akan mati. Ayat ini memberikan sebuah kelegaan buat kita. Sebenarnya dalam hidup kita saat ini, tantangan hidup ini semakin berat, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sadar bahwa sebenarnya dunia kita ini tidak baik-baik saja? Beberapa minggu yang lalu kita dengar berita tentang perang antara Iran dan Israel. Banyak yang mati. Belum lagi sebelumnya kita melihat gempa yang menghancurkan Thailand dan juga Myanmar. Baru saja terjadi tsunami. Kemungkinan tsunami, gempa skala 8. Tsunami yang akan berdampak pada Rusia. Berdampak pula pada New Zealand. Berdampak pula pada sebagiannya dari Indonesia. Baru saja juga terjadi penembakan massal di Amerika. New York mengalami bencana. Singapura mengalami lubang, tiba-tiba ada lubang di jalan dan ada mobil yang jatuh di dalam lubang itu. Korea juga mengalami. Bapak Ibu, Saudara, dunia kita tidak sedang baik-baik saja. Belum lagi masalah pengangguran. Saya lihat berita di Indonesia seperti ombak lautan orang yang mencari pekerjaan. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Di negara Australia pun juga mengalami masalah yang sama. Keberadaan artificial intelligence mengubah itu semua dan menggantikan banyak pekerjaan. Bapak Ibu, dunia kita tidak sedang baik-baik. Kita butuh penolong, kita butuh sesuatu yang bisa memberikan kita kepastian bahwa kita tidak akan kekurangan. Yesus hadir dalam Mazmur 23 mengatakan, Aku penyedia, provider. Sifat gembala yang kedua, dialah pemandu kita, pemimpin, guide, leader. Dalam ayatnya dikatakan, ayat 2 dikatakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar untuk menyegarkan jiwaku. Domba karena kebodohannya butuh dituntun. Kita manusia butuh dituntun karena kita terbatas. Kita tidak bisa menuntun kita karena kita tidak tahu masa depan kita. Kita terbatas. Baik adanya kita mempersiapkan masa depan kita, namun tidak bisa menjamin 100% karena segala sesuatu bisa berubah. Kita hanya bisa mengurangi resiko, mempersiapkan. Dalam Matius 15, Yesus juga mengilustrasikan kita, hei engkau orang buta menuntun buta. Bagaimana orang buta bisa menuntun buta untuk berada pada tujuan yang benar karena dia tidak tahu masa depannya, tidak bisa melihat. Itulah kita, tidak tahu masa depan, terbatas. Tapi Yesus sebagai gembala yang agung dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Aku Tuhanmu mengetahui rancangan yang ada padaku tentang engkau. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan yang memberikan masa depan penuh harapan. Bagaimana kita bisa tahu hal ini bahwa Dia memberikan rancangan yang baik untuk masa depan kita? Karena ditambah dengan Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, Akulah Alfa dan Omega. Awal, akhir. Akhir artinya melampaui situasi hari ini, saat ini. Artinya Yesus sudah melampaui kondisi saat ini. Dia tahu dia sudah berada di hari depan. Itulah sebabnya dia mengatakan, Aku tahu rancanganku untuk engkau. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Dan dia hadir sebagai pemimpin, pemandu, leader dalam hidup kita. Seperti seorang gembala menuntun domba-dombanya ini ke tujuan yang benar. Sifat gembala yang ketiga,
Dia pelindung, protektor. Dikatakan dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya, lembah kelam, masalah yang berat, tantangan yang berat akan selalu hadir dalam hidup kita, mewarnai hidup kita. Bahaya maut, setan yang berusaha menghancurkan kita dan keluarga kita, orang jahat di sekitar kita, di pekerjaan kita yang berusaha menyikut kita, menjatuhkan kita, pasti terjadi. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku tak takut dalam lembah kelam, karena Engkau besertaku. Lembah kelam itu artinya sendiri. Tak ada orang lain yang mau menemani kita. Bahkan situasi hidup kita bahkan mungkin memaksa kita untuk berada dalam lembah kelam ini sendiri. Tak ada siapapun yang bisa menolong kita. Namun ayat ini hadir untuk mengatakan bahwa bukan masalah lembah kelamnya, pasti hadir. Tapi Yesus mau menekankan dalam Mazmur 23, dengan siapa kita melewati lembah kelam itu. Ada satu istilah, alone but not alone. Alone but not alone. Crowded but still feeling alone. Artinya apa? Sendiri tapi tak sendiri sebenarnya. Dikelilingi dengan banyak orang, tapi still masih saja merasa sendiri. Dengan siapa saat ini kita melewati lembah kelam hidup kita? Ayat ini hadir. Yesus sebagai gembala yang aku memberikan kepastian, aku bersamamu. Melewati lembah kekelaman, tetap engkau akan melewati itu semua dengan selamat, karena aku menyertai engkau. Tak takut bahaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir dari inspirasi hari ini, saya ingin mengajak merefleksi. Saat ini kita memasuki bulan Agustus, sudah melewati bulan Juli. Setiap kali, setiap minggu, setiap hari Jumat, saya selalu berdoa, mengucap syukur, bilang Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu. Sampai Jumat ini aku bisa melewati satu minggu. Terima kasih buat setiap keberanian yang Kau berikan bagi aku, tantangan, kegagalan, bahkan penolakan yang Ku hadapi. Namun tetap bersyukur aku bisa melewati itu semua. Aku gak pergi, aku gak lari. Mari kita menutup bulan Juli, membuka bulan Agustus bersama Yesus sebagai gembala kita. Karena kita tahu Dia adalah gembala kita, penyedia kita, pemimpin, pemandu kita, dan juga pelindung kita. Kita akan melewati lembah kelam. Maukah kita mengizinkan Dia sebagai gembala yang menuntun, melindungi, bahkan menyediakan apa yang kita butuhkan? Berhenti mencurigai Tuhan. Berhenti jadi gembala atas dirimu sendiri. Mari kembali kepada Tuhan untuk mau digembalakan. Karena saya percaya Dia bukan gembala upahan. Dia gembala yang memiliki domba-Nya. Dia gembala yang menebus engkau menjadi miliknya. Mari kita berdoa. Aku bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini, firman-Mu, renungan ini mengingatkan bahwa Engkau adalah gembala kami yang agung. Engkau menyediakan, Engkau melindungi, Engkau pasti memimpin kami melewati setiap lembah kelam dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini mendengarkan, apapun yang mereka hadapi Tuhan, mari Roh Kudus katakan pada setiap diri yang kami bahwa Engkau gembala kami, menyertai kami, menyediakan, bahkan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa pada inspirasi hari ini di kesempatan yang akan datang. Selamat berakhir ke pekan.
Tuhan memberkati.